Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memberikan materi terkait dengan program ruang ya. Oke, saya share dulu materinya. Oke, jadi program ruang ini nanti terkait dengan tema dari tugas kita ya, business housing. Jadi nanti di sini mungkin saya akan sekilas menjelaskan tentang program ruang itu detailnya seperti apa yang harus dikerjakan gitu. Kemudian saya akan menjelaskan mungkin terkait dengan objek-objek atau opsi-opsi bisnis house yang ada di TOR yang sudah dijelaskan oleh Pak Aski ya. Oke. Jadi ini gambaran proses perancangan arsitektur ya. Kita ketahui bahwa sebenarnya proses perancangan itu dia selalu tidak berjalan secara linear ya, dia berputar terus gitu ya. Jadi ketika kita sudah berada pada kondisi atau proses akhir dari desain itu dimungkinkan nanti kita bisa kembali lagi ke awal karena memang prosesnya seperti itu. Nah, di sini di awal kita biasanya memang terkait dengan TOR ya. Jadi di TOR itu penjelasan secara rinci detail-detail pekerjaan yang harus kita kerjakan, kemudian tujuan, batasan dan lain sebagainya. Di sini di TOR ini detail sekali. Kemudian kita pasti akan melakukan analisa ya, analisa lokasi terkait dengan kondisi non fisik dan fisik ini yang sudah analisa lokasi non fisik ini terkait dengan analisa site ya yang sudah dijelaskan juga. Kemudian ada analisa fisik, ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan zoning. Kemudian pendekatan desain ya. Jadi tema, pendekatan, metode dan lain sebagainya yang akhirnya akan menghasilkan sebuah desain. Ya. Nah, tapi di sini bukan berarti ketika kita sudah berada pada proses desain ini kita berhenti selesai. Ini bisa jadi ketika sudah jadi ya buildingnya, kita harus kembali karena memang mungkin kita temukan sesuatu yang tidak pas gitu ya, tidak sesuai gitu ya, sehingga kita harus melihat lagi tornya ini sebenarnya mengarahkan kita kemana, membatasi kita kemana. Nah, ini kemudian akan terus rangkaiannya berputar seperti ini. Oke. Untuk penjelasan mengenai program ruang mungkin saya akan menjelaskan singkat ya karena memang sebenarnya program ruang ini sudah dijelaskan pada saat PA2. Jadi di sini sifatnya merefresh saja. Pertama terkait dengan zonasi, kita ketahui bahwa zonasi itu penting dalam program ruang karena itu nanti akan memberikan batasan-batasan gitu ya dan juga pengelompokan ruang terkait dengan aktivitas dan juga fungsi dari ruang tersebut gitu. Kalau kita berbicara tentang zonasi, pasti di sana terbagi menjadi beberapa, ada publik, semi publik, privat, service, publik dan lain sebagainya. Nah, zonasi ini sangat penting dan zonasi ini sangat penting dan memang harus dilakukan gitu ya karena ini terkait dengan pembagian ruang tadi. Zonasi itu sebenarnya ada dua, biasanya yang sifatnya horizontal seperti di contoh ini, jadi pembagian ruang dengan kita bisa melihat denah ataupun ini skalanya skala lebih makro ya, tapak seperti itu, dan juga zonasi yang sifatnya vertikal seperti ini. Ya, ini biasanya untuk bangunan lebih dari satu lantai gitu ya. Semisal lantai 1 ini untuk publik, lantai 2 ini semi publik, lantai 3 ini semua untuk privat. Nah, ini prinsip zonasi. Jadi zonasi tidak hanya horizontal tapi dia juga vertikal. Oke. Saya rasa kalian juga sudah paham ya. Kemudian pelaku dan aktivitas. Ini kenapa menjadi poin penting karena memang
ketika kita akan mendesain, merekalah yang nantinya akan memanfaatkan gitu ya, yang akan memanfaatkan desain kita. Sehingga kita harus tahu siapa sih pelaku-pelaku atau pengguna yang akan memanfaatkan desain kita gitu. Kalau kita berbicara pelaku, berarti kita juga berbicara aktivitas. Mereka di sana ngapain saja ya, mulai dari datang sampai dengan pulang aktivitasnya apa. Sehingga ketika kita mengetahui aktivitas pasti akan berkaitan dengan kebutuhan ruang, karena biasanya setiap aktivitas ini dia akan membutuhkan ruang juga. Nah, ini yang memang kita harus detail ya, dan juga harus bisa melakukan atau melaksanakan pengamatan kalau dibutuhkan ya, sehingga menghasilkan itu tadi informasi yang detail. Dan juga ketika kita sudah mengetahui apa itu macam-macam ruang, ini biasanya kita juga akan membuat semacam parameter terkait dengan kualitas ruang ya. Dalam ruang itu kita membutuhkan atau ingin menciptakan ruang yang seperti apa gitu ya. Terkait dengan kalau kualitas ruang itu biasanya terkait dengan pencahayaan, penghawaan, pewarnaan, skala dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi bagian penting ya dalam proses desain tersebut. Dan kita harus paham setiap pelaku itu biasanya dia memiliki karakter yang berbeda-beda, karena memang pelaku itu banyak ya. Jadi kita harus tahu karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa, aktivitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, setelah itu ini memang kita membahas sekilas saja ya, karena memang saya rasa sudah pernah kalian mendapatkan materi tentang program ruang. Kemudian kita berbicara tentang organisasi ruang. Kita ketahui bahwa organisasi ruang itu kita berbicara 5 jenis ruang ini ya. Ada radial, ada network, ada linear, ada grid, ada spiral, dan lain sebagainya. Organisasi ruang ini biasanya memang terkait dengan denah ya. Kita mau membuat bangunan itu memiliki konsep seperti apa gitu ya. Mau berbentuk linear kah, atau berbentuk grid kah, atau spiral kah, atau radial kah, itu semuanya disesuaikan dengan fungsi dan tujuan dari bangunan tersebut. Nah, ini beberapa contoh organisasi ruang itu pasti terkait dengan sirkulasi ya. Ini contohnya dia menggunakan organisasi ruang linear sehingga dia harus lurus ya, jalur sirkulasinya lurus sehingga ruang-ruang itu hanya berada pada tepi kiri kanan gitu ya. Nah, ini contohnya. Dan sekali lagi kita harus tahu bangunan ini mau kita fungsikan atau digunakan untuk aktivitas seperti apa gitu loh. Nanti konfigurasi ruangnya atau organisasi ruangnya akan mengikuti. Atau bentuk-bentuk seperti ini yang sifatnya memusat ataupun radial ya, menyebar gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan fungsinya. Kalau bentuk yang di sini dia radial sehingga ketika kita berada di tengah kita berorientasi untuk keluar gitu ya, berbeda dengan ini. Ini dia memusat karena di bagian tengah ini dia ada inti atau mungkin pusat dari kegiatan tersebut. Nah, ini untuk memutuskan saya mau pakai organisasi ruang apa atau konfigurasi ruang apa, itu juga terkait dengan aktivitas dan kegiatan dan fungsi dari bangunan tersebut. Oke, kalau kita berbicara tentang organisasi ruang, kita pasti berbicara hubungan ruang gitu ya. Kita bisa menentukan ruang-ruang inti, pusat kegiatan, ruang-ruang penunjang atau fungsi penunjang, ruang servis dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan sirkulasi gitu ya. Mana yang terhubung secara langsung atau mana yang tidak terhubung secara langsung. Ya. Kemudian program ruang. Ya, kalau kita berbicara program ruang, ini nanti terkait dengan perhitungan-perhitungan yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi kebutuhan dimensi ruang ini yang kita bisa melihat dari standar ruang atau buku-buku data arsitek, atau mungkin kalian bisa melakukan perhitungan secara manual. Ya, ini nih
contoh program ruang yang saya rasa sudah sering kalian lakukan. Kemudian ini hubungan ruang, ya. Jadi ini salah satu contoh hubungan ruang yang mungkin pada beberapa contoh yang lain menggunakan bubble diagram gitu ya. Kalau ini menggunakan bentuk yang seperti ini. Ya, kemudian saya rasa itu saja untuk materi tentang program ruang, dan ini mungkin akan saya lanjutkan langsung kepada objek rancangan ya. Kita bahas satu persatu terkait dengan fungsinya, sehingga ini nanti akan mempengaruhi program ruang yang kalian kerjakan gitu ya. Ini kan pada tugas ini kita diberi kebebasan untuk memilih gitu ya. Bisnis source apa yang akan kalian pilih. Ini juga akan nanti mempengaruhi program ruang, dan pasti setiap ini akan berbeda gitu program ruangnya, karena aktivitasnya dan penggunanya juga berbeda. Kita pertama ke program ruang kafe. Ya, jadi kalau kita ketahui sekarang itu kafe itu sudah berkembang ya, apalagi di kota-kota besar, sehingga banyak sekali rumah-rumah tinggal yang kemudian yang juga difungsikan untuk kafe, sehingga desain kafe itu sekarang tidak harus yang sifatnya itu formal gitu ya. Jadi kadang rumah-rumah yang kesan rumah home itu malah dimunculkan gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teras itu juga sudah bisa dimanfaatkan untuk kafe, dan kita banyak mengetahuinya itu ya. Atau dengan memanfaatkan area-area yang terbuka tidak terpakai, tanpa harus kita mendesain yang indah-indah gitu ya. Dengan membiarkan seperti ini sebenarnya kesannya juga indah gitu loh ya. Dengan mengoptimalkan bentuk-bentuk existing yang sudah ada. Ini juga beberapa contoh fungsi kafe yang menyatu dengan hunian gitu ya. Kafe bisa diletakkan pada lantai 2 atau mungkin di bagian depan, atau mungkin kafe dibatasi ya dengan batasan fisik yang membedakan antara kafe dan juga rumah tinggal. Ini tergantung kalian ya mau mendesain seperti apa, tapi pada prinsipnya bahwa ketika kita mencampurkan dua aktivitas tersebut dalam satu bangunan, kita harus bisa membedakan baik dari sisi zonasi dan juga desain gitu ya, sehingga tidak tercampur aktivitas tersebut dalam satu bangunan. Oke, kemudian ada fungsi guest house. Nah, ini memang kalau kita melihat guest house itu memiliki fungsi yang hampir sama dengan hunian gitu ya. Tapi di sini yang membedakan, kita harus bisa membatasi akses-akses gitu ya, akses-akses yang memang khusus diperuntukkan bagi pengunjung dan juga bagi orang yang tinggal di sana gitu. Nah, kita harus bisa membedakan secara jalur aksesibilitasnya dan juga aktivitasnya gitu. Ya, ini beberapa contoh dari guest house ya, ketika dia memanfaatkan rumah tinggal atau desain rumah tinggal yang sudah ada gitu. Nah, di sini kita tidak perlu mendesain ulang gitu ya, tapi memang konsep dari guest house itu rumah tinggal, sehingga bangunan rumah tinggal itu sendiri kita bisa mempercantik gitu ya, untuk dijadikan guest house, sehingga kesan home itu bisa terasa gitu. Nah, di sini kita juga harus paham pelakunya siapa gitu ya, mau ke guest house ini siapa gitu. Apakah memang guest house ini nanti dibatasi? Guest house sekarang kan juga konsepnya macam-macam ya, ada guest house syariah, kemudian guest house, nah itu juga nanti akan mempengaruhi pelaku-pelaku yang memang istilahnya diizinkan untuk bisa menyewa guest house ini. Kemudian fitness. Nah, ini juga fitness ini salah satu fungsi yang ditawarkan di mana di tugas ini. Jadi memang fitness itu sudah menjadi salah satu
bisnis yang pada saat ini marak gitu ya. Sehingga juga banyak ditemui fitness ini menyatu dengan hunian gitu loh. Terus bagaimana kita bisa menata fitness ini biar dia bisa tetap fungsinya bisa tetap berjalan berdampingan dengan hunian seperti itu. Nah, ini salah satu cara pengolahan fasad gitu ya, yang dia fungsinya sebagai hunian, tapi di sisi lain dia juga memiliki fungsi sebagai tempat fitness gitu ya. Kita tahu bahwa tempat fitness ini ditonjolkan apa sih? Ya aktivitas yang ada di dalam sehingga kita memerlukan material-material yang bisa menunjukkan aktivitas yang ada di sana gitu. Ya, menggunakan full kaca seperti ini juga sangat dibutuhkan untuk konsep fitness ini. Nah, ini beberapa contoh ruangan. Kita harus tahu aktivitas fitness itu apa saja sih? Apakah hanya untuk istilahnya kita aerobik kayak gitu ya, atau senam, atau kita butuh sauna dan lain sebagainya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian kalian pikirkan gitu ya. Saya nanti mau bikin fitness yang seperti apa gitu yang sesuai dengan kondisi set yang sudah dipilih gitu. Dan ruangan-ruangan apa yang diperlukan. Kita harus tahu aktivitas orang fitness secara detail ya. Ketika dia mulai datang, kemudian dia melakukan aktivitas utama, kemudian sampai dengan pulang kembali, dia butuh ruang apa saja sih, dan juga aktivitas apa yang ditawarkan fasilitas apa yang ditawarkan di sana. Nah, kemudian ada klinik kecantikan. Nah, ini juga sekarang sudah juga berkembang ya, banyak berkembang memanfaatkan rumah yang kemudian difungsikan juga untuk klinik kecantikan. Ini contoh dari denah klinik kecantikan ya. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa dikembangkan gitu. Nah, memang kalau kita berbicara klinik kecantikan, kita pasti akan melihat ada ruang perawatan, ruang tunggu, ruang display dan lain sebagainya. Ya, ini nanti kalian bisa mempertimbangkan kira-kira penataan yang sesuai yang pas itu seperti apa ya dengan konsep yang sudah kalian tentukan juga gitu. Dan juga kalian harus tahu siapa sih pelakunya. Biasanya klinik kecantikan sekarang kan tidak hanya wanita ya, yang laki-laki juga ada. Nah, itu bagaimana cara kita mengolah interiornya gitu ya. Jadi tidak terlalu kesan feminim, kita lebih interior yang sifatnya balance gitu ya antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh ruang-ruang yang ada di klinik kecantikan yang mungkin nanti bisa memberikan referensi bagi kalian. Nah, ini fasad ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara klinik kecantikan, dia akan sangat berbeda dengan fitness ya. Kalau dia tadi fitness memang mengekspos kegiatan yang ada di dalam sehingga orang tahu kita kalau fitness ngapain aja, tapi ini berbeda dengan klinik kecantikan gitu ya. Jadi klinik kecantikan itu dia bisa jadi malah kesannya itu tidak menutupi ya, tapi hanya beberapa bagian yang memang ditonjolkan. Terus kemudian ini studio fotografi. Nah, kalau kita berbicara studio fotografi sekarang memang juga banyak yang menyatu dengan hunian. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan mau bikin studio fotografi yang seperti apa gitu, dengan skala yang seperti apa gitu. Apakah studio fotografi yang kecil, ataukah mau bikin studio fotografi yang bisa menampung banyak orang gini ya. Dan juga kita harus tahu aktivitas-aktivitas yang ada di sana seperti apa saja gitu ya. Jadi sekarang kan semuanya serba digital, tidak lagi seperti foto-foto analog zaman dulu yang harus ada ruang untuk mencuci foto dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan serba digital sehingga proses editing itu dan ruang yang terkait dengan proses itu diperlukan gitu. Ya, maka mungkin itu malah yang lebih
bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang menggunakan ruang itu ya, karena memang proses editing itu dia memakan waktu dan juga tenaga. Nah, selain itu kita juga harus mendesain ruang untuk ganti gitu ya, karena memang foto itu kan kita butuh kadang ganti kostum gitu ya, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, dan juga mungkin kita mau make up dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu juga dipertimbangkan ketika kalian memilih business house untuk studio fotografi. Kemudian barbershop. Nah, barbershop ini juga berkembang juga ya. Jadi barbershop yang sekarang mungkin dia berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau sekarang dia memang catching sekali dengan pemilihan warna, material, dan juga mungkin font-font yang ditunjukkan pada bagian tampak bangunan ini yang bisa menunjukkan aktivitas di dalamnya gitu ya. Ini penggunaan material kaca sehingga kita tahu di sana itu barbershopnya seperti ini, fasilitasnya apa saja itu bisa kita ketahui. Nah, kita juga harus tahu aktivitas yang ada di sana ya, selain apakah dia aktivitasnya hanya potong rambut saja, apakah mungkin ada kayak semacam perawatan rambut. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya. Atau dia punya kayak toko kecil yang menjual pernak-pernik atau obat-obat yang terkait dengan rambut, itu juga mungkin dia membutuhkan space khusus gitu. Nah, barbershop ini juga kalian harus tahu ini untuk siapa gitu, anak-anak diperbolehkan nggak, atau mungkin hanya orang dewasa, dan ini juga akan mempengaruhi desain yang ada di sana, sehingga anak-anak yang mungkin berlama-lama nunggu antrian tidak merasa bosan dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian konveksi. Nah, konveksi rumahan ini juga sekarang banyak kita temui ya, yang menyatu dengan rumah tinggal gitu. Nah, ini memang kita harus tahu ya detail aktivitas konveksi itu apa sih, prosesnya itu mulai dari kita menerima order sampai dengan proses packaging yang kemudian diambil oleh pemesan gitu, seperti apa rangkaian aktivitasnya gitu. Nah ya, kita memang butuh gudang gitu ya, gudang terkait dengan bahan, kemudian ada area untuk pengukuran mal kain yang disesuaikan dengan ukuran yang dipesan gitu ya. Kemudian ada pemotongan, kemudian ada menjahit, kemudian setelah dijahit di sana ada area untuk diperiksa gitu ya, quality controlnya, kemudian disetrika, kemudian pengepakan dan lain sebagainya. Nah, ini proses-proses yang kalian harus paham ya, terkait dengan aktivitas, kegiatan, dan juga kebutuhan ruangnya gitu, dimensi ruang dan lain sebagainya. Kemudian laundry. Nah, laundry ini juga salah satu usaha yang biasanya menyatu dengan rumah tinggal gitu ya. Kalau kita melihat laundry itu aktivitasnya apa ya, mencuci ya mensetrika, secara prinsip seperti itu. Nah, ketika laundry itu sudah berkembang, berarti mungkin space yang dibutuhkan juga lebih banyak ya. Menerima orderan, kemudian memilah baju ya, kemudian proses penyucian, kemudian pengeringan, penyetrikaan, dan juga pengepakan. Nah, itu rangkaian aktivitas yang memang yang dilakukan oleh pengelola laundry itu sendiri. Nah, sehingga kita harus paham juga ya kualitas dan kuantitas ruang yang akan kita ciptakan di sini seperti apa. Kemudian catering. Nah, catering ini juga salah satu bisnis yang biasanya menyatu dengan hunian. Nah, di sini catering ini memang karena skala rumahan mungkin akan sangat berbeda ya dengan catering yang sifatnya itu besar gitu ya.
sehingga space-nya juga diperlukan lebih besar. Nah, kalau kita berbicara skala rumahan ya mungkin yang kebutuhan dasar ruang yang harus dipenuhi ya gudang gitu ya, gudang untuk menyimpan makanan, stok dan lain sebagainya. Kemudian gudang untuk menyimpan peralatan masak dan kemudian area untuk memasak, kemudian area penyajian, kemudian dan juga area packaging. Nah, ini aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pengelola catering itu sendiri. Atau mungkin kalian bisa mengembangkan aktivitas lain yang mungkin terlewat ya, nanti bisa dilengkapi. Kemudian bengkel. Nah, bengkel ini juga biasanya salah satu bisnis yang menyatu dengan hunian. Kalau bengkel kita tahu kebutuhan akan ruangnya pasti di sana ada area untuk memperbaiki. Ya, ini sebenarnya bengkelnya ini bisa bengkel motor ataupun bengkel mobil ya. Nah, di sana ada area untuk memperbaiki atau workshop, kemudian menjual area menjual atau mendisplay barang yang terkait dengan kebutuhan untuk memperbaiki motor, kemudian area transaksi pembayaran antara customer dengan pemilik bengkel. Nah, ini yang mungkin aktivitas dasar ya yang ada di bengkel tersebut. Kemudian studio musik. Nah, studio musik. Jadi kalau kita berbicara studio musik, mungkin yang paling harus banyak kita pertimbangkan itu kualitas akustika ya. Jadi bagaimana kita mendesain agar studio ini akustiknya bagus sehingga yang kita hasilkan dari proses membuat lagu atau mungkin latihan dan lain sebagainya itu bisa maksimal. Kemudian ada area tunggu, kemudian ada studio kecil ya, kalau di sana ada proses rekaman untuk memixing lagu yang sudah ada. Nah, ini mungkin rangkaian aktivitas atau kegiatan yang ada di studio musik. Nanti bisa dikembangkan lagi kalau semua kalian bisa melengkapi dengan lebih detail lagi. Kemudian ada penitipan anak. Ya, kalau kita berbicara penitipan anak berarti kita tahu ya penggunanya ini nanti siapa ya, berarti anak-anak gitu ya. Sehingga ini nanti terkait dengan skalanya perabot, kemudian pewarnaan dan juga area-area jalur sirkulasi yang memang mungkin lebih besar ya. Karena aktivitas anak-anak itu kan dia aktivitasnya tinggi ya, sehingga kita membutuhkan ruang yang lebih luas. Aktivitasnya apa ya? Ya mulai dia datang sampai dengan pulang gitu. Main, tidur, makan, kemudian ke toilet, bermain lagi, belajar dan lain sebagainya. Ini yang memang harus terpenuhi di penitipan anak. Nah, kemudian ini yang terakhir sepertinya pet shop. Nah, ini juga banyak sekali rumah tinggal yang juga memanfaatkan bisnis pet shop ini menyatu dengan hunian. Nah, kalau kita melihat pet shop ini karena dia shop atau toko ya, dia berarti proses penjualan itu aja ya, aktivitasnya jual beli gitu ya. Tapi bisa berkembang ketika kalian saya lengkapi dengan penitipan penitipan hewan gitu. Itu juga bisa dikembangkan lagi atau mungkin menambahkan dokter hewan dan lain sebagainya. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi site ya. Kemudian saya rasa itu ini yang terakhir kios bunga. Nah, kalau kita berbicara kios bunga itu sebenarnya aktivitasnya tidak hanya mendisplay ya, tapi di sana mungkin dia membutuhkan area pembibitan, kemudian greenhouse gitu ya, agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur, kemudian dan area display.
kalaupun dia kios bunga itu dia menjual secara online, berarti dia membutuhkan ruang untuk mem-package atau mengemas gitu ya, mengemas bunga gitu. Ini tapi kalau kios bunganya dia bunga yang sudah kios bunga yang untuk kebutuhan hiasan atau merangkai bunga, kita ya hanya butuh area display itu gitu ya. Kita tidak butuh area pembibitan, greenhouse, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi mungkin nanti bisa diperjelas lagi kios bunganya maunya yang seperti apa gitu. Eh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi program ruang dan juga program ruang untuk bisnis housing. Untuk target tugasnya nanti disesuaikan dengan RPS ya. Berarti kalau kita berbicara program ruang berarti ya kalian harus mengerjakan atau membuat program ruang. Oke, dari saya mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.